Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai proper budgeting. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Listia Umayanti, dengan NPM akhir 4106, dan ada rekan saya, Rehan Mandiri, dengan NPM akhir 4035, dan Eka Ananda, dengan NPM akhir 4162. Nah, materi yang akan kami bahas hari ini yaitu yang pertama ada konsep proper budgeting, yang kedua ada urgensi proper budgeting, yang ketiga ada karakteristik proper budgeting, yang keempat prasyarat kebijakan proper budgeting, yang kelima ada aspek teknis operasional proper budgeting, dan yang terakhir itu ada studi kasus. Nah, masuk ke materi yang pertama yaitu konsep proper budgeting. Nah, proper budgeting atau anggaran yang berpihak pada orang miskin adalah kebijakan anggaran pemerintah yang disusun dengan mengutamakan kebutuhan dan kepentingan masyarakat miskin agar kesejahteraan mereka meningkat. Nah, konsep ini tuh muncul karena kemiskinan itu masih menjadi permasalahan penting di Indonesia, walaupun jumlah penduduk miskin itu mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Angka kemiskinan itu masih cukup tinggi sehingga pemerintah itu perlu membuat kebijakan anggaran yang benar-benar mampu membantu masyarakat miskin. Nah, anggaran yang berpihak pada masyarakat miskin ini itu merupakan bentuk pelaksanaan fungsi negara yang mengutamakan kesejahteraan rakyat. Nah, di sini terdapat tiga landasan utama mengapa masyarakat miskin itu berhak memperoleh perhatian dan kebijakan anggaran. Yang pertama itu ada hak asasi manusia atau HAM. Nah, setiap orang itu memiliki hak untuk memperoleh kehidupan yang layak tanpa memandang kondisi ekonominya. Yang kedua itu hak sebagai warga negara. Nah, masyarakat miskin itu tetap memiliki hak yang sama sebagai warga negara untuk mendapatkan pelayanan dan fasilitas dari pemerintah. Nah, yang ketiga itu ada hak ekonomi, sosial, dan budaya. Di sini setiap masyarakat itu berhak memperoleh akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan kesejahteraan sosial. Nah, agar anggaran itu benar-benar berpihak pada masyarakat miskin, pemerintah itu perlu memperhatikan kebutuhan dasar. Yang pertama itu ada kebutuhan minimum keluarga. Kebutuhan minimum keluarga ini tuh merupakan kebutuhan pokok yang diperlukan untuk mempertahankan kehidupan. Contohnya seperti makan, tempat tinggal, dan pakaian. Yang kedua itu ada essential service atau pelayanan dasar masyarakat, yaitu layanan publik yang penting bagi kehidupan masyarakat. Contohnya itu kayak air bersih, sanitasi, listrik, transportasi, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan lain-lain lah. Layanan-layanan tersebut itu harus dapat diakses oleh masyarakat miskin. Nah, yang ketiga itu ada partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Nah, di sini masyarakat miskin itu tidak hanya menjadi penerima kebijakan, tetapi juga perlu dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Contohnya itu kayak musyawarah desa, forum masyarakat, penyampaian aspirasi, dan lain-lain. Nah, selain untuk memenuhi kebutuhan dasar tadi, anggaran yang berpihak pada masyarakat miskin itu juga dapat diartikan sebagai praktik penyusunan dan pelaksanaan kebijakan anggaran yang sengaja dibuat untuk menghasilkan program yang mendukung kepentingan masyarakat miskin. Yang kedua, kebijakan anggaran yang dampaknya itu mampu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memenuhi hak-hak dasar masyarakat miskin. Yang ketiga, konsep anggaran yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat. Nah, yang selanjutnya itu ada urgensi proper budgeting. Nah, mengapa sih proper budgeting ini tuh penting? Nah, salah satu penyebab kemiskinan itu ada keterbatasan akses dan kontrol masyarakat miskin terhadap sumber daya, termasuk sumber daya ekonomi dan anggaran. Nah, apabila kebijakan anggaran itu tidak responsif terhadap kondisi tersebut, maka masalah kemiskinan itu dapat terus berlanjut. Nah, karena itu anggaran ini tuh dapat menjadi instrumen penting dalam mengatasi kemiskinan. Nah, di, si- di sini ada tiga alasan perlunya proper budgeting ini. Yang pertama itu untuk menjalankan fungsi distribusi pemerintah. Nah, salah satu fungsi anggaran itu fungsi distribusi, yaitu
menciptakan pemerataan dan keadilan. Nah, melalui fungsi tersebut, anggaran itu dapat digunakan untuk mendistribusikan sumber daya, mengurangi kesenjangan, membantu kelompok yang kurang mampu, yang tujuannya itu agar masyarakat miskin itu memperoleh akses yang lebih baik terhadap sumber daya. Nah, yang kedua itu ada menjadi alat pelaksanaan program pengentasan kemiskinan. Nah, anggaran itu dapat digunakan untuk menjalankan berbagai program penanggulangan kemiskinan baik jangka pendek, menengah, atau jangka panjang. Contohnya itu seperti bantuan sosial, pendidikan, layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur, dan lain-lain. Nah, yang ketiga itu ada masyarakat miskin juga berkontribusi terhadap negara. Nah, masyarakat miskin di sini itu tetap ikut menyumbang pendapatan negara melalui pajak tidak langsung, retribusi. Nah, karena mereka itu juga berhak memperoleh manfaat dari anggaran negara. Yang selanjutnya itu ada karakteristik proper budgeting. Ciri-ciri anggaran yang berpihak kepada orang miskin itu dapat dilihat dari sisi pendapatan dan sisi belanja. Nah, dari sisi pendapatan, yang pertama itu ada tidak memungut pajak dan retribusi yang memberatkan masyarakat miskin. Contohnya seperti pungutan rumah sakit, puskesmas, sekolah, pelayanan publik, dan lain-lain yang tujuannya itu agar masyarakat miskin itu tidak semakin terbebani. Yang kedua, tidak menjadikan kebutuhan dasar sebagai sumber utama pendapatan. Kebutuhan dasar masyarakat miskin itu sebaiknya tidak dijadikan objek utama pungutan pajak. Yang ketiga itu tidak membebani masyarakat miskin dengan berbagai jenis pungutan. Nah, semakin banyak pungutan, semakin berat beban ekonomi masyarakat miskin yang ditanggung. Nah, dari sisi belanja itu yang pertama itu tersedia anggaran subsidi kebutuhan dasar. Contohnya seperti bantuan pendidikan, bantuan kesehatan, bantuan kebutuhan pokok, dan lain-lain. Yang kedua itu tersedia anggaran pembangunan sarana dan prasarana publik. Contohnya seperti puskesmas, pustu, air bersih, jalan desa, dan lain-lain. Nah, yang ketiga itu tersedia anggaran pendapatan pendataan masyarakat miskin. Nah, pendataan ini tuh diperlukan agar program bantuan itu tepat sasaran. Yang keempat, tersedia anggaran untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Nah, masyarakat miskin itu perlu untuk diberikan ruang untuk ikut menyampaikan aspirasinya. Nah, yang terakhir itu ada tersedia anggaran evaluasi program. Nah, pemerintah itu perlu melakukan perencanaan, pengawasan, dan penilaian agar program itu benar-benar bermanfaat. Baik, selanjutnya yakni prasyarat kebijakan proper budgeting. Nah, kebijakan anggaran yang memihak kepada orang miskin ini sebenarnya hanyalah salah satu dari sekian banyak kebijakan yang diperlukan untuk menanggulangi kemiskinan secara keseluruhan. Nah, mengingat kebijakan proper budgeting ini merupakan kebijakan yang bersifat teknis operasional, maka supaya pemerintah daerah mau menerapkan kebijakan demikian, diperlukan adanya beberapa prasyarat kebijakan, antara lain yang pertama ada kehendak politik. Nah, bentuk dari kebijakan prasyarat kehendak politik ini seperti adanya komitmen kuat dan tekad keras juga dari pihak-pihak yang secara langsung mempunyai wewenang dan bertanggung jawab dalam penanggulangan kemiskinan. Nah, artinya ini adalah pihak pemerintah dan pengambil keputusan harus benar-benar memiliki kemauan yang kuat, bukan hanya sekedar menyatakan dukungan. Nah, tanpa komitmen yang nyata dari pemegang kewenangan, program penanggulangan kemiskinan biasanya akan sulit berjalan dengan konsisten. Nah, selanjutnya ada juga bentuk seperti agenda pembangunan daerah yang menempatkan upaya dan program penanggulangan kemiskinan pada skala prioritas utama. Hal ini menunjukkan bahwa pengentasan kemiskinan harus menjadi bagian penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Nah, dengan begitu, program yang disusun tidak kalah oleh kepentingan lain dan benar-benar bisa mendapatkan perhatian dalam anggaran maupun pelaksanaan. Nah, bentuk yang lain ada juga kemauan untuk secara jujur dan terbuka mengakui kelemahan dan kegagalan program penanggulangan kemiskinan di masa lalu dan bertekad untuk memperbaikinya di masa mendatang maupun di masa sekarang. Nah, di poin yang baru saja saya sebutkan ini menekankan akan pentingnya evaluasi yang
jujur terhadap kebijakan sebelumnya. Nah, pemerintah ini perlu berani mengakui jika ada kekurangan atau kesalahan agar perbaikan bisa dilakukan lebih tepat sasaran dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Nah, prasyarat yang lainnya yaitu iklim yang mendukung. Nah, iklim yang mendukung ini adalah adanya kesadaran kolektif untuk menempatkan kemiskinan sebagai musuh bersama yang harus diperangi. Kemudian diikuti dengan langkah-langkah kampanye sosial melalui berbagai saluran informasi untuk lebih meningkatkan kepedulian, kepekaan, dan partisipasi masyarakat. Nah, maksudnya ini adalah penanggulangan kemiskinan ini tidak hanya bisa dibebankan kepada pemerintah saja, tetapi masyarakat juga harus memiliki rasa peduli dan terlibat secara aktif sehingga upaya pengentasan kemiskinan ini bisa mendapatkan dukungan luas dari berbagai pihak. Nah, terus di iklim yang mendukung ini harus juga terdapat peraturan dan kebijakan kebijakan pemerintah daerah yang mendukung penanggulangan kemiskinan. Misalnya yang berkaitan dengan usaha kecil, akses terhadap kredit, pedagang kaki lima, penghapusan pungutan terhadap hasil-hasil pertanian, dan sebagainya. Nah, di situ bisa menunjukkan bahwa keberhasilan penanggulangan kemiskinan ini juga sangat dipengaruhi oleh kebijakan daerah yang berpihak pada kelompok miskin. Aturan yang memudahkan akses ekonomi dan mengurangi beban masyarakat kecil bisa membantu menciptakan kondisi yang lebih mendukung. Nah, selanjutnya, prasyarat yang ketiga yakni tata pemerintahan yang baik. Nah, mengingat kemiskinan bersifat multidimensi, maka penanggulangannya tidak cukup hanya dengan mengendalikan pendekatan ekonomi, melainkan melainkan juga memerlukan kebijakan dan program di bidang sosial, politik, hukum, dan kelembagaan. Nah, dengan kata lain ini, kita diperlukan adanya tata pemerintahan yang baik dari lembaga-lembaga pemerintahan, terutama di birokrasi pemerintahan, di legislatif, lembaga hukum, dan pelayanan hukum lainnya. Nah, secara lebih spesifik, hal ini antara lain ditandai dengan adanya transparansi atau keterbukaan, pertanggungjawaban publik, penegakan hukum, penghapusan birokrasi yang menyulitkan, pemberantasan korupsi, dan koordinasi lintas lembaga dan lintas perilaku yang baik. Next. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai aspek-aspek teknis operasional proper budgeting. Nah, proper budgeting ini eh, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari prinsip-prinsip penganggaran yang baik. Nah, menurut IMF atau International Monetary Fund dan juga FITRA atau Forum Transparansi Anggaran ini membagi eh, umum penganggaran yang baik menjadi empat. Yang pertama yaitu transparansi. Nah, di sini terdapat beberapa indikator yang dapat dijadikan acuan. Yang pertama, dokumen anggaran dapat dengan mudah diakses oleh publik. Lalu dibukanya akses atau partisipasi aktif publik dalam proses perumusan program dan pengambilan keputusan yang diindikasi oleh dalam proses penyusunan anggaran dibuka ruang bagi keterlibatan publik secara langsung. Lalu adanya hubungan yang kuat antara program dan nilai alokasi anggaran dengan kondisi aktual kebutuhan masyarakat dan juga terdapat presentasi usulan publik yang dijadikan acuan dalam penyusunan dan penetapan nilai anggaran. Lalu ada juga yang ketiga adanya kebijakan yang memberikan tempat atau ruang kontrol dan monitoring oleh lembaga independen dan masyarakat baik secara perorangan maupun kelembagaan sebagai media check and balance. Lalu yang keempat adanya prosedur pertanggungjawaban pelaksanaan atau pengelolaan keuangan yang transparan dan menjamin hak informasi publik. Lalu prinsip yang kedua yaitu rasional ini merupakan perhitungan besaran penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan dengan cermat berdasarkan data yang akurat sesuai dengan kondisi aktual ekonomi makro dan mikro. Nah, perhitungan ini dilakukan dengan metode yang jelas dan terukur bukan dengan perkiraan-perkiraan dan kepentingan pihak tertentu.
Lalu yang ketiga ada akuntabel. Nah, di sini adanya tanggung jawab yang tinggi dari pemerintah dalam mengelola anggaran sebagai amanat rakyat yang dicerminkan oleh yang pertama adanya komitmen pemerintah untuk mengelola anggaran secara transparan, lalu adanya jaminan yang jelas terhadap hak-hak masyarakat dalam pelaksanaan anggaran, lalu ada juga adanya prosedur pertanggungjawaban anggaran oleh pemerintah kepada publik yang diatur dalam kebijakan atau peraturan daerah. Lalu prinsip yang keempat yaitu keadilan dan proporsional. Nah, ini adalah anggaran dialokasikan secara proporsional pada sektor-sektor tertentu yang sifatnya mendesak dan berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas, sekaligus sebagai kompensasi pemerintah kepada kelompok masyarakat, nah terutama miskin, untuk mengurangi ketimpangan pendapatan yang telah menciptakan ketidakstabilan ekonomi. Lalu next, nah, lalu kita akan membahas tentang aspek yang perlu diperhatikan oleh Pemda. Di sini pada aspek yang pertama ini merupakan eh, eh, salah satu strategi yang bisa membuka peluang bagi terciptanya kebijakan proper budgeting ini melalui participatory budgeting. Nah, participatory budgeting ini adalah elemen strategi utama yang membuka peluang terciptanya kebijakan anggaran pro orang miskin. Nah, namun realitasnya ini penentuan keputusan anggaran seringkali masih relatif tertutup. Nah, dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan mengabaikan kepentingan partisipasi masyarakat miskin. Lalu yang kedua ada aspek penerimaan daerah. Nah, komponen penerimaan daerah yang dapat direkayasa oleh pemerintah dalam penyusunan anggaran propor adalah PAD. Nah, khususnya pajak dan retribusi. Nah, Pemda tidak membuat kebijakan pungutan yang secara langsung membebani orang miskin. Lalu ada juga melalui PAD ini pemerintah dapat membuat kebijakan anggaran yang bersifat pro orang miskin dengan tidak membuat kebijakan pungutan daerah yang secara langsung dirasa membebani orang miskin. Misalnya membebaskan dari keharusan membayar pengobatan di puskesmas atau ada juga SPP, lalu retribusi pembuatan KTP dan sebagainya. Lalu yang kedua ada juga tidak memungut kebijakan pungutan daerah yang secara tidak langsung membebani orang miskin, misalnya mempertimbangkan kembali pengenaan pajak atau retribusi daerah terhadap hasil produksi pertanian, perikanan, peternakan, lalu industri rumah tangga, industri kecil yang diproduksi oleh masyarakat miskin. Lalu jika kedua pilihan tersebut tidak dapat dilaksanakan, setidaknya pemerintah ini harus dapat membuat kebijakan pungutan yang bersifat progresif, yakni mengenakan tarif khusus atau lebih murah terhadap kelompok masyarakat yang dikategorikan miskin. Lalu yang ketiga ada aspek pembelanjaan daerah. Eh, Langkah ini dapat dilakukan pemerintah untuk menciptakan anggaran yang bersifat pro orang miskin, yaitu melalui perekayasaan aspek pembelanjaan daerah. Nah, dalam hal ini ada dua pendekatan yang dapat ditempuh sekaligus. Nah, yang pertama ini pembelanjaan sektoral dan lintas sektoral. Nah, ini pada umumnya alokasi pembelanjaan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk program penanggulangan kemiskinan yang nilainya relatif kecil. Lalu ada juga pembelanjaan pemerintah untuk mendukung upaya penanggulangan kemiskinan tidak selalu harus diterjemahkan sebagai sekedar menambah belanja untuk programnya. Upaya penanggulangan kemiskinan ini memerlukan perubahan dan peningkatan pembelanjaan di banyak sektor. Nah, mengingat ketersediaan dana yang terbatas, hal ini hanya bisa dilakukan jika pembelanjaan yang dinilai tidak efisien. Lalu ada juga strategi penanggulangan kemiskinan ini justru akan mengalami kekurangan atau atau cacat secara mendasar jika itu tidak dikaitkan dengan dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan
pembelanjaan pemerintah secara umum terhadap aspek kemiskinan. Lalu ada juga melakukan analisis mengenai penerimaan proporsi manfaat dari belanja publik. Ini dapat dibedakan menurut menurut kelompok penghasilan. Lalu yang kedua yaitu mengenai aspek pembelanjaan untuk program penanggulangan kemiskinan. Nah, ini eh, penyeragaman mata anggaran masih dilakukan di era otonomi saat ini. Nah, meskipun pemerintah daerah sebenarnya memiliki kewenangan penuh untuk membelanjakan dananya sesuai dengan kepentingan daerahnya. Lalu meningkatkan pembelanjaan yang bersifat program langsung penanggulangan kemiskinan disertai dengan prinsip dan praktik pembelanjaan yang lebih baik. Lalu pendekatan untuk mencapai target program penanggulangan kemiskinan dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu eh, target secara luas dan target secara sempit. Next. Oke, selanjutnya yakni terdapat studi kasus yang berjudul penerapan pro-poor budgeting untuk mengurangi kemiskinan di Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, bisa dilihat di tabel yang ada di slide tersebut. Nah, di tabel tersebut terdapat realisasi pendapatan di daerah Bone, Sulawesi Selatan selama periode tahun 2013 sampai 2015, yang di mana pendapatan daerah ini mengalami peningkatan yang dari 1.392,7 miliar menjadi 1.870,1 miliar. Nah, dari pendapatan daerah tersebut bersumber dari eh, pendapatan asli daerah, dana perimbangan, terus ada pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan-pendapatan daerah yang lainnya. Nah, meningkatnya PAD dari tahun 2013 hingga 2015 ini menunjukkan bahwa adanya peran PAD sebagai sumber penghasilan daerah yang terus mengalami perbaikan. Nah, kemudian bisa di next. Nah, kemudian jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan ini mengalami penurunan dalam 6 tahun terakhir, yang di mana penurunan paling signifikan ini terjadi pada tahun 2014 sebesar 7.240 jiwa. Nah, penurunan kemiskinan ini berdampak pada pertumbuhan tingkat ekonomi yang cukup tinggi pada saat itu sebesar 9,53%. Nah, peningkatan tersebut menjadi capaian tertinggi dalam 6 tahun kebelakang di daerah Bone. Nah, berdasarkan kejadian tersebut, bisa disimpulkan bahwa untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Kabupaten Bone, pertumbuhan ekonomi harus dipertahankan untuk tetap berada di angka angka 9 sampai 10% per tahun. Nah, tetapi pada tahun 2016, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bone ini mencapai 75.090 orang, yang dimana jumlah tersebut merupakan jumlah penduduk miskin terbesar di Provinsi Sulawesi Selatan. Sekitar 9,30% dari seluruh penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Selatan ini tinggal di Kabupaten Bone. Nah, berdasarkan penerimaan dana perimbangan yang diterima oleh pemerintah Kabupaten Bone, proporsi rata-rata dana alokasi umum terhadap keseluruhan dana keseimbangan adalah sebesar 82,86%, sedangkan proporsi dana alokasi khusus hanya sebesar 11,17%, dan dana bagi hasil hanya sekitar 5,97%. Nah, dari adanya proporsi dana alokasi umum yang lebih besar ini merupakan peluang besar yang harusnya bagi pemerintah daerah untuk bisa lebih mengalokasikan untuk program dan kegiatan yang pro-poor atau mendukung masyarakat miskin. Nah, namun berdasarkan analisis jenis belanja pemerintah daerah di Kabupaten Bone ini ditemukan bahwa proporsi pengeluaran terbesar justru pada belanja pegawai yang lebih dari 50% dari
total belanja pemerintah daerah setiap tahunnya. Nah, dari hal tersebut berarti dana yang dialokasikan ini termasuk untuk program yang tidak termasuk program yang mengatasi kemiskinan, sehingga kurang dari setengahnya. Nah, total belanja pegawai rata-rata ini sebesar 753 miliar untuk setiap tahunnya, sementara dana saldo rata-ratanya adalah 947,8 miliar. Nah, jika semua belanja pegawai ini didanai oleh dana alokasi umum, maka selisihnya dapat dialokasikan untuk pengentasan kemiskinan. Nah, kemudian upaya pengentasan kemiskinan ini tercermin dalam perumusan kebijakan, program, dan kegiatan yang direncanakan oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Nah, program atau kegiatan yang terkait dengan pengentasan kemiskinan ini dapat dibagi menjadi beberapa kelompok. Salah satunya adalah Tim Nasional Percepatan Pengurangan Kemiskinan yang disebut TNP2K, yang dibagi menjadi 3 kelompok, yakni yang pertama ada kelompok pemberantasan kemiskinan berbasis keluarga, kemudian kelompok pemberdayaan masyarakat, dan kelompok pemberdayaan ekonomi skala mikro dan kecil. Nah, selanjutnya, pemerintah daerah Kabupaten Bone ini mengidentifikasi program pengentasan kemiskinan pada tahun 2015 yang dibagi menjadi 3 kelompok tersebut. Ini ada kelompok program perlindungan dan bantuan sosial sebanyak 28 program, dan kelompok program pemberdayaan masyarakat sebanyak 33 program, serta pemberdayaan bisnis mikro dan kecil sebanyak 6 program. Nah, dengan demikian keseluruhan program pada tahun 2015 ini terdapat 67 program. Nah, dari ketiga kelompok program pengentasan kemiskinan ini, kelompok pemberdayaan masyarakat mendominasi semua program. Namun, perlu dicatat bahwa identifikasi program-program ini tidak semuanya ditujukan untuk orang miskin secara langsung, sehingga anggaran yang dialokasikan untuk program tidak semuanya dinikmati oleh orang-orang miskin. Nah, selanjutnya terdapat 9 indikator kemiskinan berbasis lokal yang ada di Kabupaten Bone, yaitu pendekatan kebutuhan pangan, kebutuhan sandang, kebutuhan perumahan, kesehatan, pendidikan, kreasi, lapangan kerja, modal, pendekatan nilai, jarak, dan transportasi. Nah, dari ke-9 indikator tersebut ditetapkan oleh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Bone dan menjadi referensi wajib bagi pemerintah daerah ketika menangani kebutuhan khusus untuk masyarakat miskin. Nah, harapannya masyarakat miskin tersebut bisa langsung menikmati layanan publik yang disediakan oleh pemerintah daerah. Nah, salah satu ukuran pelaksanaan kebijakan anggaran pro miskin ini adalah peningkatan proporsi alokasi anggaran atau realisasi anggaran untuk masyarakat miskin. Nah, dengan demikian, pemerintah daerah dapat menambahkan kegiatan untuk orang miskin yang relevan dengan 3 kelompok program yang telah disebutkan tadi. Misalnya, kelompok program pemberdayaan masyarakat dapat ditambahkan kegiatan yang benar-benar ditujukan untuk orang miskin. Alternatif lainnya adalah dengan meningkatkan program pengentasan kemiskinan berdasarkan 9 pendekatan kemiskinan berbasis lokal, serta rincian kegiatan yang berkontribusi pada program tersebut. Next. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.